Selamat pagi Luz. Pagi Nang. Pagi banget. Iya, aku pengen ngobrol lah sama kamu. Oke. Sebelumnya tadi gimana perjalanannya? Ya lumayan, nggak kayak biasanya, soalnya kan pagi. Ya, lebih sepi atau lebih ramai? Sepi, tapi kalau yang daerah dekat pasar itu ya lumayan ramai. Orang-orang jualan gitu ya? Iya, jualan, terus ibu-ibu yang mau masak buat bekal anak sekolah ya kan. Kamu udah sarapan belum? Belum. Masih pagi banget ya? Iya, bener. Rencananya mau sarapan di kampus atau bawa bekal? Itu mau beli aja di kampus, soalnya tadi LPG di rumah juga habis, jadi aku nggak bisa masak. Oke. Beli aja ya berarti? Kamu gimana duduknya? Sudah nyaman? Udah. Oke. Pada sesi konseling kali ini kita konseling, kita kasih waktu 30 menit. Apakah menurut kamu cukup? Cukup. Oke. Sekarang jam 6.24. Berarti kita selesai di jam 7 kurang 5 menit. Ya, 7 kurang 5 menit ya. Oke. Semoga cukup ya. Iya. Oke. Kamu sedang ada masalah atau ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Ada sih, kayak kira-kira ini tuh tugas itu emang banyak kan, tapi rasanya waktu mau ngerjain tugas itu kayak ini kurang, jadi kayak harus bagus, harus perfect gitu. Padahal kan ya namanya kita manusia kan, pertama kali nyoba juga nggak langsung sempurna kan ya. Betul. Nah tapi tuh kadang aku akhirnya kayak overthinking, terus kumpulin tugas itu akhirnya telat gitu. Jadi kayak overthinking duluan gitu tentang tentang kayak ngerjain tugas atau apapun itu kayak, oh aku harus bagus, oh di sini harusnya gini gitu. Akhirnya malah kita tuh buang-buang waktu, dan harusnya waktu yang kita pakai itu lebih bisa kita manfaatkan untuk belajar lagi atau ngerjain tugas baru. Tapi aku malah kayak mikirin tugas itu berhari-hari. Oke. Kamu ada studi kasus gak kayak suatu saat kamu yang benar-benar bikin kamu merasa nggak nyaman dengan kondisi itu? Ada sih, kayak waktu tugas banyak, terus ngeliat waktu mau ngerjain tugas sebagian anak-anak kan udah selesai, nah aku juga ngerjain udah setengah jalan, terus aku lihat punya anak-anak kok lebih bagus, lebih gini, kok aku masih kurang di bagian ini gitu. Jadi kamu lebih perfeksionis gitu ya? Iya. Kalau pernah nggak sih kamu kayak merasa tugasmu tuh kurang tapi kamu ya udahlah, terus pernah nggak kayak gitu? Jarang sih, biasanya kalau udah mepet akhirnya ya udahlah, kemarin udah wis gitu. Tetap kamu kumpulin gitu ya? Terus kalau kayak gitu apa hasilnya? Ya jadinya kayak nilai nggak sempurna, bukan nggak sempurna sih, pengumpulannya juga terlambat. Terus habis itu otomatis kan kalau kita ngumpulin telat kan pasti nilainya kurang kan. Nah tuntasan tugasnya juga otomatis kayak kita ngerjain pokoknya semari gitu, namarin dong wis, biar gak awalnya gara-gara kayak lihat anak-anak lain atau kelas lain kok bagus, kok aku kok kurang, jadi akhirnya tugas belum selesai dikerjain, overthinking duluan, terus malah buang-buang waktu, akhirnya yang muter-muter di situ terus. Berarti kalau aku boleh konfirmasi nih, berarti kamu tuh kayak setelah kamu mengerjakan tugas terus kamu melihat kerjaan orang lain sepertinya lebih bagus, itu kamu merasa kayak hasil dari tugasmu tuh lebih buruk dari orang lain gitu ya? Iya. Itu menimbulkan kamu jadi cemas atau menimbulkan apa yang mengganggu kehidupan sehari-harimu itu apa kira-kira? Ya itu gampang overthinking, terus sering ngelamun, habis
tuh sering nunda-nunda tugas, gak hanya tugas sih kayak jadi nunda kayak waktunya makan, mandi. Apalagi kan aku tuh kalau kayak stres itu biasanya suka nunda makan juga, suka lupa makan. Jadi bisa sehari tuh nggak makan sama sekali efeknya. Jadi overthinking terus gitu ya. Mm-mm. Ini berujung ke kehidupan sehari-hari, jadi ke makan, ke tugas-tugas yang lain juga tertunda gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita kan sudah menentukan kalau permasalahanmu itu overthinking karena tugasmu yang merasa selalu kurang dari orang lain gitu ya. Dan merasa harus bagus, perfect gitu. Selalu merasa harus sempurna semuanya Iya. gitu ya. Kalau nggak gitu merasa gagal. Oke. Kamu kira-kira kalau seumpama kamu mengerjakan tugas terus gak sempurna, kira-kira apakah itu berpengaruh ke apa ya, kayak kamu mengerjakan tugas kan pasti dalam satu semester tuh ada 15 pertemuan ya. Iya. Kalau satu tugas seumpama nggak sempurna, kira-kira apakah berpengaruh ke IPK atau ke nilaimu? Kayaknya sih iya, soalnya kayak misal nih di semester dulu asesmen aku kan jarang kayak nggak paham, bukan nggak paham, cuman kayak bingung apa yang mau ditanyain daripada di PKDBK. Nah itu tuh kayak jadi nilai kan dapat B+, jadi aku kayak ngerasa wah kurang nih, harusnya aku kemarin nanya-nanya waktu ngumpulin tugas juga harusnya aku kayak gini gitu, jadi kayak harus dirubah nih di semester 3 gitu. Berarti kamu pernah mengalami yang kamu tidak melakukan dengan optimal lalu berpengaruh ke nilaimu gitu ya. Oke, berarti kamu lebih sering kayak merasa dengan kamu tidak mengerjakan dengan optimal, tidak sempurna itu akan berpengaruh besar ke kehidupanmu gitu ya. Iya. Iya. Kalau menurut kamu apakah di dunia ini ada yang sempurna? Enggak sih kayaknya. Lalu apa menurutmu jika kamu mempercayai kalau di dunia ini tidak ada yang sempurna, tapi kamu mengusahakan, kamu bahkan terkadang itu sampai menyakiti dirimu sendiri dengan tidak makan, menunda-nunda tugas karena kamu ingin dirimu sempurna, kira-kira itu logis nggak? Enggak sih, kalau menunda-nunda makan itu karena memang aku kalau stres itu lupa makan, lupa ngapain aja gitu. Jadi bukan menyakiti secara aku sadar, tapi nggak sengaja. Jadi kayak aku tuh kalau udah pikiran sesuatu mau misalnya aku udah mikir aku habis ini mandi makan, tiba-tiba temanku bilang kayak ini bagian ini ada yang salah lu apa gitu. So aku langsung kayak kepikiran, oh iya aku harus cari apa lagi ya, sampai nanya-nanya kelas lain, ini kamu bagian ini gimana gitu. Jadi lupa makan, lupa mandi gitu. Jadi bukan secara spontan Nggak makan. Iya, nggak makan, nggak mandi atau nunda-nunda tugas lainnya gitu. Berarti kayak waktunya yang seharusnya makan, seharusnya mandi itu kamu pakai untuk memperbaiki apa yang menurutmu kurang sempurna itu tadi gitu ya. Iya. Oke. Aku apresiasi banget sih sama kamu. Soalnya kamu mengusahakan yang terbaik untuk akademik itu bagus banget. Cuma di lain sisi kamu juga harus sadar kalau di dunia ini tuh tidak ada yang sempurna. Jadi pas ada kurangnya itu suatu hal yang wajar. Gimana menurutmu soal itu? Iya sih, soalnya kan kalau dilihat-lihat juga itu kan nggak bagus buat fisik sama mental. Terus buat apa ya, sosial kayaknya juga nggak bagus. Jadi semakin menjauh dari pertemanan juga. Ya saat aku pikir-pikir ya kan, terus itu kayak kalau ngeliat orang-orang yang udah perfect atau nggak, misalnya nih dulu orang ini nilainya selalu di bawah KKM terus tiba-tiba udah 100, ternyata mereka sebelum bisa berada di posisi tersebut kan juga
pasrah untuk berada di posisi saat ini ya kan. Betul. Dan setiap kegagalanmu, setiap hasil pekerjaanmu yang kurang itu tadi, itu juga bagian dari prosesmu. Jadi diperbaiki boleh, tapi untuk menuntut sempurna seperti yang kamu katakan, sepertinya itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, tapi kekurangan itu suatu hal yang wajar kok. Kamu tidak perlu terlalu memaksa dirimu untuk sempurna, karena semua pasti ada kekurangannya. Kira-kira setelah kamu sadar kalau pikiranmu kalau semuanya harus sempurna itu ternyata tidak sepenuhnya benar, kira-kira apa sih hal pertama yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki itu? Biasanya sih aku kayak nyoba hal baru atau kegiatan baru yang belum pernah aku lakukan. Misalnya aku jarang keluar kayak nongkrong sendiri. Kalau misalnya jalan-jalan buat ada acara kampus atau kayak sekolah, waktu itu acaranya di mall, aku bisa jalan sendiri. Tapi kalau buat nongkrong berjam-jam, tapi sampai sekarang sih belum kerasa nyaman ya. Jadi ya mungkin itu bisa aku buat jadiin pembelajaran juga. Berarti kamu akan lebih meningkatkan ini ya, apa, pergaulan sosialnya ya? Iya, terus juga merubah, bukan hanya, enggak sih kalau pergaulan sosial sih enggak, soalnya kan aku kalau keluar misalnya nongkrong nih sendiri ke kafe atau ke mana gitu, itu tuh sama halnya kayak aku waktu ngelihat orang-orang yang bisa jalan-jalan sendiri gitu. Mereka itu kan ya bisa bebas, kayak nggak sempurna gitu lah anggapannya, karena nggak ada temen nongkrong, nggak punya apa, nggak ada yang diajak ngobrol, tapi mereka bisa nyaman, enjoy. Nah sedangkan aku sendiri kok kayak waktu jalan-jalan sendiri atau nongkrong gitu kayak enjoy, terus overthinking. Ya sama halnya kayak aku waktu ngerjain tugas itu, waktu ngeliat anak-anak lain bisa ngerjain tugas sendiri dan lebih bagus atau lebih unggul dari aku sih nggak iri, cuman kayak lebih ke kok aku masih kurang ya, anak lain bisa, kenapa aku kok masih stuck di sini, sedangkan mereka udah maju berapa langkah dari aku gitu. Oke. Berarti kamu lebih ke kenapa aku selalu terbebani oleh tugas-tugas itu gitu Iya. ya? Kalau kira-kira teman-teman yang kamu lihat menurutmu sempurna, menurut kamu mereka bisa fun itu 100% fun dengan itu, apa yang membuat kamu berpikiran seperti itu? Karena dilihat dari waktu mereka ngerjain, mereka itu kayak langsung cepet nangkap apa yang dibahas dalam topik tersebut, pembahasan materinya. Terus mereka juga lebih kayak, oh aku ada ide, ini pakai gini-gini kan juga sama, permasalahannya kan juga nyambung kan kalau pakai teknik ini. Jadi kayak lebih, aku merasa bahwa mereka itu lebih cepat paham daripada aku yang masih stuck di situ. Mereka udah kayak, padahal sama-sama materi di sama, tapi mereka udah 2 langkah di depanku atau 3 langkah, sedangkan aku masih di posisi nomor berapa gitu, nomor sekian dari mereka. Oke. Berarti lebih ke karena kognitif, karena apa ya, kekuatan dalam menangkap materi itu mereka lebih unggul gitu ya, sehingga mereka bisa mengerjakan dengan lebih bagus, dan setelahnya itu mereka bisa lebih fun dalam kehidupan sosialnya gitu. Iya. Oke. Seperti yang kita juga tahu ya, kalau setiap orang itu pasti kecerdasannya, cara dia menangkap materi itu berbeda-beda. Sehingga kalau kamu bukan menyamakan ya, lebih kayak memaksa dirimu untuk sama kayak mereka itu, ya pasti berbeda gitu kan. Oke. Berarti kalau gitu kamu sudah tahu kalau untuk kamu
sama dengan mereka itu pasti kan butuh lebih effort karena kamu merasa cara kamu menangkap materi itu sepertinya lebih lambat dari mereka gitu ya. Iya. Oke. Jadi aku rasa aku udah melihat kamu tuh bagus karena kamu sudah berusaha banget untuk belajar supaya bisa sama kayak teman-teman, supaya bisa terkejar gitu ya teman-teman. Terus aku apresiasi banget. Tapi ketika kamu sudah berusaha dan kamu juga sudah punya tujuan yang baik, menurutku hasil itu bagian dari konsekuensinya. Jadi apapun hasilnya, kamu sudah berusaha, menurutku itu kamu sudah bagus. Jadi kamu tidak perlu terbebani kayak kenapa aku lebih buruk, kenapa aku lebih jelek. Kalau aku boleh tahu nih spesifik kayak mata kuliahnya, apa sih yang kamu merasa kayak kamu tertinggal atau kamu lebih buruk dari teman-teman yang lain? Ini sih kayak humanistik, terus ya kayak psikodinamika, habis itu kognitif, karena kan mereka kayak waktu merespon konseling itu mereka itu kayak bagus banget. Aku ngerasa kalau waktu aku pakai teknik-teknik tersebut itu kayak masih kurang, tapi waktu aku konseling biasa pakai teknik biasa ya kan, yang nggak melibatkan kayak alam bawah sadar atau kita memainkan peran itu tuh mereka itu benar-benar waktu konselingnya itu bagus banget, dan aku merasa kurang di bagian itu. Jadi aku kayak konseling biasa aku bisa nanya, klarifikasi, terus menyimpulkan. Tapi kalau udah kayak bawa alam bawah sadar secara sadar atau alam bawah sadar secara gak sadar, kayak psikodinamika itu aku kayak masih kurang, aku belum bisa mengajak klienku ini untuk masuk ke dalam alam bawah sadar. alam bawah sadarnya, apa yang mereka rasakan. Jadi kayak masih kurang gitu dalam dalam menguasai teknik tersebut. Oke. Berarti kamu merasa kalau teknik-teknik yang melibatkan alam bawah sadar itu kamu kurang di situ. Lalu terus kalau teknik-teknik yang menurut kamu bisa nih, aku bisa sempurna di sini atau aku bisa perfect counseling di sini, ini ahliku, itu ada gak kira-kira? Ada, cuman itu kayak konseling biasa aja. Jadi bukan konseling yang menjerumus banget kayak psikodinamika, kognitif itu kan menjerumus, terus humanistik ya kan. Itu kan nyambung sebenarnya mereka apa tekniknya, dan itu kan termasuk menjerumus kan, masuk kemana gini kak, diarahin ke sini terus nanti bermain peran dan sebagainya. Tapi kalau aku tuh ya konseling biasa, ngobrol, terus nanti kita ngasih respon gimana, kita klarifikasi, kita simpulkan gitu, bukan yang benar-benar masuk ke alam bawah sadarnya atau kita memainkan peran, ngajak mereka untuk mainkan peran, itu aku masih kurang. Oke. Berarti kamu lebih pro-nya itu ke teknik konseling ya, ngobrol gitu ya? Ngobrol biasa gitu. Contohnya apa nih kira-kira teknik yang menurut kamu menguasai di situ? Kayak teknik yang tidak menggunakan teknik alam bawah sadar atau melibatkan alam bawah sadar tersebut, kayak teknik reframing gitu. Jadi kan kita cuman kayak menggali pemikirannya orang tersebut terhadap pemikiran yang tidak bagus terhadap dirinya. Jadi kita nge-reframing, kita membingkai pikiran tersebut dengan pemikiran kita juga, jadi pemikiran baru. Oke. Berarti kalau yang teknik menggunakan alam bawah sadar itu kamu merasa kamu kurang di situ, tapi kamu lebih bisa lebih hebat di teknik yang tidak melibatkan alam bawah sadar seperti reframing gitu ya.
Dari situ kita udah bisa lihat ya kalau memang tidak ada yang sempurna. Kalau ada yang ketidaksempurnaan pasti ada yang lebih baik gitu ya. Contohnya seperti kamu tadi, kalau kamu merasa kamu kurang bisa menggali permasalahan konseling kalau alam bawah sadar kamu, tetapi kamu lebih baik, kamu lebih hebat, dan kamu lebih bisa di teknik yang tidak menggunakan alam bawah sadar gitu ya. Oke, berarti sudah bisa kita tentukan ya bahwa kamu ini merasa bahwa kesempurnaan, ingin selalu sempurna gitu ya. Menurut kamu, kamu yang selalu ingin sempurna, selalu ingin tugasmu semuanya perfect, itu kira-kira itu pemikiran yang benar atau pemikiran yang salah? Salah sih, soalnya kan ya kita kalau mau bagus harus banyak latihan juga. Oke, berarti untuk kamu bisa mengurangi rasa cemasmu, mengurangi ketidaknyamananmu atas hal-hal tersebut, kira-kira apa sih yang seharusnya bisa kamu pikirkan selain kamu harus merasa perfect? Mungkin mempelajari materinya terlebih dahulu sehingga paham, hingga memahami apa yang apa yang diminta dalam tugas tersebut, biar kita juga sesuai dengan pengerjaannya, dan biar pemikiran kita itu juga nggak salah terhadap opini atau pendapat-pendapat lainnya. Oke, ketika hal tersebut sudah kamu lakukan tetapi ternyata hasilnya tidak seoptimal yang kamu harapkan, kira-kira apa sih yang akan kamu pikirkan atau apa yang akan kamu katakan pada dirimu sendiri agar kamu tidak merasa cemas lagi? Lebih ke kayak ya udah dicoba lagi, masih ada hari besok, masih ada waktu untuk kita mencapai hal tersebut, meskipun pencapaian itu tuh masih butuh perjuangan dan masih butuh waktu yang lumayan lama, membutuhkan tenaga juga. Jadi setidaknya kita udah mencoba, udah berjuang, meskipun hasilnya masih kurang, tetap kita latihan, kita mencoba terus mencari mencari ilmu baru yang mungkin yang mungkin nggak didapat waktu di bangku kuliah, didapat dari kayak sebagian alumni. Kadang kita ngobrol, berbagi oh ini harusnya kamu waktu konseling gini deh, waktu ngobrol sama klien. Otomatis kan itu juga ilmu baru yang kadang sebagian dosen nggak memberitahu di perkuliahan. Oke, berarti lebih ke relasi gitu ya, tanya-tanya cutting kayak gitu ya. Berarti setelah ini kamu ketika merasa tugasmu itu kurang sempurna, kurang perfect, kamu lebih akan belajar, meningkatkan belajar, menanyakan ke cutting Kayak gitu. dulu gimana sih kak konseling ini gitu. Kalau ada hasil dikasih seperti ini, apa yang harus aku lakukan, responku gimana, gunain teknik apa yang bagus buat mereka gitu. Oke. Ketika usahamu itu tadi ternyata tidak seoptimal yang kamu harapkan, apa yang akan kamu katakan pada dirimu sendiri ketika kamu mengalami hal tersebut? Aku akan bilang, aku akan mencoba lagi dan lagi. Jadi aku akan berusaha untuk berjuang, meraih apa yang aku pengen gitu. Soalnya aku pengen IPK aku bagus, tugasku sempurna, apa yang harus aku lakukan, ya aku harus berlatih terus. Oke, berarti kamu akan lebih menggunakan waktu yang sebelumnya kamu pakai untuk overthinking, untuk cemas, untuk lebih belajar.
menjadikan itu kesempatan kamu untuk memperbaiki kesalahanmu gitu ya. Oke. Mungkin bisa kita gini, tadi kan sudah kita sepakati bahwa kamu ini bukan terlalu ya, tapi seringkali kamu ketika mengalami kegagalan atau mengalami merasa tidak perfect terhadap tugas-tugasmu, kamu itu menjadi lebih cemas, lebih khawatir gitu ya, lebih overthinking. Tapi sekarang kamu sudah bisa menyadari bahwa hal tersebut itu salah, dan tadi juga kamu sudah berhasil memberikan pandangan baru ke diri kamu sendiri bahwa hal tersebut itu bukan gagal, tapi itu kesempatan untuk kamu bisa mencoba lagi dan belajar lebih baik lagi gitu ya. Oke, mungkin sekarang bisa kita coba dengan kita tulis apa sih yang biasanya bikin kamu overthinking. Yang biasanya buat aku overthinking itu kalau misalnya ada tugas nih, terus ada tugas baru, fokusku jadi terpecah. Oke. Terus ya udah jadinya akhirnya kayak yes, nanti ayo bisa mengerjakan ada tugas baru, akhirnya kayak tugas baru itu aku kerjain terus aku gak nemu jawabannya atau masih belum menemukan jurnal dan sebagainya aku butuhin di topik atau di tugas tersebut, otomatis aku ya lari ke tugas lain, itu jadinya tugas nggak selesai, iya nggak optimal. Terus waktu pengumpulan juga jadinya terlambat karena ya ayolah nanti ayo tak kerjain lagi gitu. Oke, setelah kamu menentukan tadi yang ini adalah kesempatan kamu untuk belajar, kira-kira setelah itu kalau kamu berada di situasi seperti itu, apa sih yang akan kamu lakukan atau apa sih yang akan kamu katakan pada dirimu sendiri? Ya, aku akan mencoba sampai aku bisa. Terus situ aku juga akan berusaha untuk memberikan perhatian atau fokusku terhadap satu tugas terlebih dahulu, baru ngerjain tugas berikutnya. Oke, itu bagus banget Luz. Dan aku harap dengan kamu yang bisa menyelesaikan satu tugas dulu dengan optimal, hasilnya juga akan lebih optimal gitu ya. Oke. Ini ada sebentar ya, Luz, aku ambilkan kertasnya dulu. Ini kamu bisa menuliskan di sini. Apa tugasnya? Oke, setelah kita tentukan itu tadi ya Luz, untuk hari-hari berikutnya, aku harap kamu mencatat atau bisa di WA-in ke aku kayak apa aja sih yang kayak semua tugas kamu yang kamu tunda atau tugas-tugas yang mungkin masih terkendala oleh perasaan itu, kira-kira itu apa, bisa kamu catat atau kamu WA aja ke aku. Kamu jadi WA itu sebagai catatan gitu juga boleh, kamu taruh di kertas juga boleh. Nanti kita bisa jadwalkan ketemu untuk di minggu depan untuk bisa kita evaluasi dari hasil konseling pada hari ini gitu ya. Iya, berarti tugasnya kayak apa tugas satu minggu ini yang dikasih oleh dosen, terus di tugas apa atau di mata kuliah apa yang tugasnya itu aku tunda lumayan lama dari deadline yang telah diberikan oleh dosen tersebut. Iya. Dan perasaanku saat tugas tersebut tertunda apa perasaanku saat itu? Iya. Iya. Oke, jadi aku tinggal bilang ke kamu kayak ada beberapa tugas, misalnya statistik nih, aku ternyata terlambat ngumpulin 3 hari padahal deadline-nya udah dari hari apa gitu. Terus perasaan waktu aku ngumpulin terlambat itu apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin, untuk kita evaluasi di minggu depan. Oke, baik.
karena sekarang juga sudah jam berapa Lus? Jam Jam 6:08 ya. Iya. Sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di awal, maka bisa kita cukupkan Lus. bisa. Kamu sudah merasa lega atau masih ada yang ganjel? Udah lumayan sih, jadi kayak ada temen yang diajak ngobrol juga, jadi udah apa ya, udah keluar unek-uneknya gitu. Oke. Berarti untuk sesi kali ini kita cukupkan kita cukupkan ya Lus. Iya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Makasih udah percaya sama aku dan mau cerita ke aku. Ya, aku juga makasih udah mau dengerin aku, terus mau bantu aku untuk keluar mencari apa ya, kayak mencari pemikiran baru yang lebih apa ya, Lebih baik. bukan sih, lebih masuk akal juga. Iya. Jadi terima kasih. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Lus. Iya, dadah.